capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Pengeluaran gaji membekak Manchester United merugi 1,9 triliun rupiah. Manchester United mengumumkan bahwa pihak klub mengalami kerugian sebesar 115,5 juta pounds atau setara dengan 1,9 triliun rupiah selama musim 2021-2022. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada musim sebelumnya, dilansir dari Sky Sport, angka kerugian tersebut naik sebesar 23 juta pounds atau setara dengan 389 miliar rupiah. Apabila dihitung per pekan, maka Manchester United mengalami kerugian sebesar 2 juta pounds. Selama mengalami kerugian, jumlah hutang bersih Manchester United juga naik dari 419,5 juta pounds pada tahun 2021 menjadi 514,9 juta pounds tahun ini, meningkat lebih dari 22%. Meski mengalami kerugian, pendapatan Manchester United naik 18% sebesar 89,1 juta pounds. Hasil keuangan kami untuk tahun fiskal 2022 mencerminkan pemulihan dari pandemi, kembalinya penggemar secara penuh dan kemitraan komersial baru yang diimbangi dengan peningkatan investasi dalam skuad pemain, kata Kepala Keuangan Steve Beattie. Hasil kami telah terpengaruh oleh tidak adanya tur musim panas pada Juli 2021, bahan yang luar biasa dan biaya utilitas yang meningkat, dan juga dampak melemahnya pound sterling pada biaya keuangan non-tunai kami, tambah pernyataan tersebut. Salah satu penyebab Manchester United mengalami kerugian adalah transfer Cristiano Ronaldo, Rafael Varane dan Jadon Sancho yang membuat biaya pengeluaran untuk gaji naik sebesar 19,1% atau setara dengan 61,6 juta pound sterling menjadi 384,2 juta pound sterling. Jumlah gaji tersebut melampaui rekor pengeluaran gaji Premier League yang sebelumnya dipegang Manchester City sebesar 355 juta pound sterling. Belum terlalu gacor, Anthony disebut bakal jadi monster baru Manchester United. Sebuah dukungan diberikan oleh Lisandro Martinez kepada Anthony. Dia percaya pemain asal Brazil tersebut bakal jadi pemain yang krusial untuk Manchester United. Anthony merupakan salah satu rekrutan terakhir Manchester United di musim panas ini. Dia direkrut dari Ajax Amsterdam dengan mahar menyentuh 100 juta euro. Anthony sendiri menjalani debutnya di skuad Manchester United dengan gemilang. Dia berhasil mencetak 1 gol ketika Setan Merah menang 3-1 atas Arsenal. Namun setelah laga itu performa Anthony kembali angin-anginan. Alhasil mulai ada suara-suara sumbang yang meragukan kemampuan sang penyerang. Sebagai mantan rekannya di Ajax Amsterdam, Martinez baru-baru ini membeberkan penilaiannya mengenai Anthony. Dia menyebut sang penyerang adalah pemain yang sangat berbakat. Dia menilai hanya masalah waktu saja sebelum Anthony mencapai performa terbaiknya dan menjadi pemain penting bagi Setan Merah. Anthony memiliki banyak sekali kualitas. Anda bisa melihat itu sejak pertandingan pertamanya, buka Martinez kepada Manchester United TV. Lebih lanjut, Martinez menyebut bahwa Anthony memiliki segala yang dibutuhkan untuk bisa meraih kesuksesan di Manchester United. Dia yakin sang pemain bakal menunjukkan performa yang bagus dan juga berkontribusi besar bagi lini serang Setan Merah. Anthony adalah seorang petarung. Dia hebat dalam duel 1 lawan 1. Penyelesaian akhirnya bagus dan dia punya mentalitas yang bagus. Dia bisa memberikan banyak hal untuk tim ini, ungkap Martinez. Anthony saat ini sedang membela timnas Brazil di jeda internasional. Sang penyerang akan sangat dibutuhkan Erik ten Hag setelah ini. Pekan depan Manchester United akan berhadapan dengan Manchester City, sehingga sang pemain diharapkan bisa tampil di performa terbaiknya di laga tersebut. Erik ten Hag gelar rapat penting dengan manajemen Manchester United pekan ini. Apa yang dibahas? Pekan ini bakal jadi pekan penting bagi Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan akan menggelar rapat penting dengan para petinggi Setan Merah. Seperti yang sudah diketahui, sampai pekan depan skuad Manchester United sedang diliburkan. Ini disebabkan FIFA sedang menggelar jeda internasional. Biasanya jeda internasional ini dimanfaatkan pelatih untuk berlibur. Namun Erik ten Hag baru-baru ini menyebut bahwa dia tidak berlibur karena dia punya sejumlah agenda di jeda tersebut. Manchester Evening News mengklaim bahwa Erik ten Hag punya agenda penting di pekan ini. Dia akan menggelar rapat dengan manajemen Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag dan manajemen Manchester United akan duduk bersama untuk membicarakan transfer mereka. Erik ten Hag telah mengevaluasi kondisi skuadnya. Dia menilai ada beberapa pemain yang perlu dia datangkan ke dalam skuad Manchester United.
Itulah mengapa dia mendiskusikan mengenai strategi transfer Manchester United, terutama di bursa transfer musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa untuk saat ini ada beberapa perbedaan pendapat antara Erik ten Hag dan juga manajemen Manchester United. Ten Hag ingin ada tambahan pemain di dalam tim mereka pada musim dingin nanti. Meski dia tahu bahwa tidak mudah mencari pemain yang dia inginkan, dan jika pun ada harganya tidak akan murah. Di sisi lain, manajemen Manchester United dilaporkan kurang setuju dengan rencana Erik ten Hag itu. Mereka dilaporkan ingin lebih fokus di musim panas 2023 daripada di musim dingin. Jadi saat ini mereka akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag telah menetapkan sejumlah sektor prioritas yang harus dikejar United. Dia butuh striker, gelandang dan juga bek kanan baru untuk memperkuat timnya. Hal ini mempertegas Erik ten Hag telah menetapkan target yang tinggi untuk Manchester United di musim ini, meskipun ini adalah musim pertamanya. Ini saran legenda Liverpool agar Harry Maguire kembali moncer di Manchester United. Sebuah saran diberikan Graeme Souness kepada Manchester United. Dia menilai ada satu hal sederhana yang bisa membuat Harry Maguire kembali bersinar di skuad Setan Merah. Pada tahun 2019 kemarin, Manchester United mendatangkan Harry Maguire dari Leicester City. Setan Merah pada saat itu memecahkan rekor transfer bek termahal di dunia untuk mengamankan jasa sang bek. Namun selama memperkuat United, performa Maguire jauh dari kata maksimal. Bahkan kini dia tersingkir dari skuad Setan Merah setelah kedatangan Lisandro Martinez. Namun Graeme Souness menilai Maguire masih layak untuk bermain di dalam tim utama Manchester United. Saya pribadi tidak terlalu sering mengkritik Maguire, buka Graeme Souness kepada Talksport. Souness tidak menampik bahwa performa Maguire belakangan ini jauh dari kata maksimal. Namun dia percaya Maguire merupakan salah satu bek terbaik yang dimiliki Manchester United saat ini. Ya, semenjak pindah ke Manchester United, dia mengalami kesulitan. Dia tidak bisa tampil dengan maksimal siapapun sosok yang menjadi tandemnya di lini pertahanan United, ungkap Souness. Namun saya bisa bilang, dia adalah pemain yang sangat bagus. Dia jauh lebih bagus daripada yang orang-orang pikirkan, tambah dari Souness. Souness menilai ada satu hal sederhana yang bisa membangkitkan Maguire. Dia menilai sang pemain harus diberi kepercayaan dan juga cinta, karena dia menilai itu satu-satunya yang kurang dari Maguire saat ini. Sejumlah pemain membutuhkan banyak cinta dan kepercayaan agar mereka bisa bermain dengan kepercayaan diri. Kita tahu kepercayaan diri itu penting bagi seorang pemain. Ketika dia percaya diri, seorang pemain bisa bermain di performa terbaiknya. Jadi jika dia mendapatkan itu di United, maka saya yakin dia bisa kembali ke dalam tim utama mereka, ungkap Souness menambahkan. Maguire sendiri saat ini berada di pemusatan latihan timnas Inggris. Dia dipanggil oleh Gareth Southgate untuk bermain di UEFA Nations League. Mereka akan berhadapan dengan Italia dan juga Jerman untuk memperebutkan tiket ke babak final. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.